Ini udah dapat hero nyamannya juga ya. Cloud kita tahu gimana. M7 kemarin Cloud yang dipegang juga ya. Yeah. Salah satu momen-momen menegangkan yang emang kita lihat bersama-sama juga waktu itu. Buset dah ini di belakang kita, buset. Rame banget rame. Kan Vibes malam minggu kan. Wajib loh. Wih, mendadak hilang. Oke, berarti ini waktunya. Jadi match kedua di malam hari ini. Dengan 3 match yang akan kita lihat. Tapi sekarang, di game yang pertama, langsung saja IPL Arena mana suaranya? Wow. Malam minggu di MPL. Iya, 1 hari 3 match. Buset, buset. Dan langsung dikasih ini rematch final season kemarin. Langsung. Langsung. Cuman ini best of 3 aja ya. Ya, gue penasaran sih matchup Lukas di awal. Sebenarnya kalau ngelihat dari hero, ya Lukas sendiri juga dibilang menang banget, enggak. Karena kan ya, kalau untuk landing clear dia nggak secepat itu. Harus dipilih. Oke. Dan Kelra. By what? By what? What? Flicker! Ada flicker yang kepake, otomatis ada status yang bertambah juga. Dan ingat Kelra, dengan Nishunshin, berpasti bakal lebih unggul di laning. Aduh hit! Yap, dan sekarang coba lihat Alek yang masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Masalahnya tadi kena sabet juga gitu loh. Wah, asli itu bener-bener ngadu mental sih tadi. Iya. Adu Oke, basic attack. tapi Kairi, hei, satu terakhirnya Kairi. Dengan sepatu migration yang miliki masih sempat untuk kabur. Masih aman untungnya ya. Dapetin juga tadi monster jungle-nya lumayan nambah XP juga di awal. Dari segi emblem, fighter padahal tadi. Iya. Belum fighter, Master Assassin. Bahkan di sini masih kalah dari Cloud-nya. Lalu main berpengaruh ya, ada nerf juga kan karena adjustment dari emblem fighter terakhir. Dikurangi dari adaptive attack-nya. Jadi nggak terlalu yang masif banget untuk di early game. Dan sekarang laningnya jadi dikuasain sama Kelra tentunya. Oh tadi karena killing spree juga sih. Makanya darahnya sempat nembak kan. Ya, Kerasa banget tadi itu 200 nembaknya. Sementara untuk turtle pertama, hati-hati jungle tank. Sekuat itu loh di turtle pertama. wah ini. Wah, Diadu oke. Quantum Charge. Save the day untuk Harvey. Gak jadi kena solo kill lagi untuk kedua kalinya. Itu dia. Tinggal menunggu waktu flicker ya. Jangan sampai nanti tiba-tiba ada flicker dan kalau momen kayak tadi udah pasti di flickerin agresif. Pasti ya, Traceless flicker ya. Ini mulai tertekan tapi Arfi. Yang BMI-nya tadi cukup agresif dan membuat pergerakan dari Kelra mundur. Masih coba untuk melawan sementara di turtle. Kairi? Oke, dan ada satu real one manipulation. Langsung dibuka Hijume. Dengan jarak yang masih cukup jauh namun pada berbeda. Dan Kairi yang menjadi korban pula. Dan turtle menjadi miliknya Yasuke. Tapi Hijume malah menjadi korban dan Arfi. Blazing Duet mengcover damage yang sangat-sangat baik untuk Yasuke. Not be down tadi. Ini jadi sebuah keuntungan yang sangat nyata untuk alter ego. Yap, bahkan untuk sekarang Kelranya sendirian saya di bagian bawah. Kelra Dive? dihajar, tapi ternyata tidak semudah itu mendapatkan Kelra. Bahkan sekarang Arfi mau pergi ke Marquee. Arfi masih sempat untuk bisa menyelamatkan diri. Masih aman tadi. Permainan BMI yang tenang banget. Gak gampang untuk tumbangin tadi. By the way, Kiboy belum level 4 juga dan sekarang udah. Iya, dan Kelra nggak pulang. Saya Iya, nggak pulang. satu wave, coach. Ya clear dulu. Udah pasti ya, Gold Lane harus ada sisi egoisnya sedikit. Di mana dia tetap masih mau farming dibandingkan dengan pulang nantinya. Wah, talent prediction by Gope lagi. Lah ya udah pasti kan ini orang yang paling tekankan ini sama Sonic soalnya. Pak Pulung. Iya dong. Sendiri. 2-0, 2-1 ya. Sendiri lagi aja. Iya. Sabar ya ini. Way of Dragon. Weh, itu dia ada satu wave dragon udah jadi keluarkan pula, hei. Dan Nalek kembali menjadi korban. Easy kill sih tapi dia Buset. ngebuang source lumayan banyak ya. Ya karena Kelra juga udah selesai dengan Hunter Strike. Jadi otomatis ya Aleknya bakal nerima damage yang lumayan tinggi sebenarnya di sini. Penetrasinya juga udah lumayan ada dari awal. Dan jangan lupa ya Kelra kan emang assassin. Tambah Hunter Strike. Semakin lebih dalam tentunya damage ke Alek. Mantap banget ya pastinya. Baru awal musim tuh dia nyanyi ya itu. Gak apa-apa loh. Kan kangen kenapa ya? Orang kangen loh. Mumpung lagi di MPL Arena loh. Sementara di mid rotasinya nggak bisa ngimbangin kayaknya dari Hijume tadi ya. Karena Wings by Wings ini memang menjadi pembeda yang jelas antara Yif dan Parsha. Ya. Kalau team fight mungkin ya kalau kita ngomongin soal Hijume lebih dibuat enak karena ada efek slow juga. Ice Queen juga nanti bakal jadi faktor penentu. Tapi buat Suns di early game kayak gini Wings by Wingsnya yang bakal ngebuat dia lebih aktif dalam team fight. Oke, Yasuke cukup miss tadi dan sekarang waktunya langsung ditendang. Yang berhasil tadi diantarkan dan itu dia ada satu blazing duet. Namun hanya ada Kiboy di bagian belakang menjadi target dari Arfi. Tapi Arfinya masih free juga untuk bisa mengatakan damage. Balik area belakang, coba lihat Lurvinya. Dan Flicker masih bisa selamat. Tidak ada yang tumbang dari Onyx.
Itu dia commit yang dilakukan oleh Onyx. Mereka pakai semua spellnya untuk maju tadi. Untuk langsung agresif. Mereka dapetin killnya dan sekarang objektif terbuka. Harusnya ini free untuk Onyx. Ya udah pasti ya, timing untuk fightnya juga bagus banget dari Onyx. Mereka mempertimbangkan Altrigo akan grouping berlima di area mid lane. Dan mereka team fightnya buka duluan dengan The Way of Dragon dari Kiboy. Wah, apakah Ini memang... sih, gimana ya, Kelra tuan tanah ini Lim. Iya, dia udah 3 menang poin item. kill, 3 assist loh. Level, item, semua udah unggul lah. Tapi Kiboy coba flank kan? Oh, enggak. Arvi juga masih ada Purify. Gampang banget dibalikin tadi pastinya. Dan sekarang udah pakai War Axe ya? Sora rata-rata. Ya rata-rata Sora ya. Dan Nino juga sama War Axe juga karena emang masih butuh untuk mendapatkan spell fame-nya dari Rasengan yang dia miliki. Yep. Iya balik lagi ya untuk Arvi. Semenjak kalah lane tadi emang udah langsung kelihatan gapnya, tapi mencoba buat mengejar pelan-pelan banget. Walaupun udah punya Demon Hunter Sword, tapi lihat Kelranya udah mendekati banget nih, dia udah punya Azure Blade juga untuk menuju ke Endless Battle. Oke, berarti cooldown dulu ya. Main cooldown. Mungkin 30 udah cukup kali ya. Jadi kayak nggak harus pakai War Axe juga. Next mungkin ke Malefic Atau Blade of Despair. atau Blade of Despair ya, seperti yang kita perbincangkan tadi. Item keempatnya boleh banget ya, langsung ke full damage. Yep. Oke, dan itu dari satu Blazing Duet. Langsung dikeluarkan pula. Kelra berhasil selamat. Ini pertarungan di Gold Lane lebih sering daripada di XP Lane ya. Yap. Lebih sering adu mekanik loh mereka ini. Walaupun kayak gitu di atas tetap bisa dihancurin juga. Oke. Ada 1 melawan 2, akan seperti apa lagi? Langsung dilompatin dan Nino masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri, tapi tidak bisa. Wah, ini pick up yang manis banget loh. Sebelum objektif netralnya muncul, atasnya dapat, turretnya dapat, dan goldnya akan ngeboost lagi. Ya Heaven's Right yang sangat-sangat on point sekali ya, karena flickernya juga udah ke-trigger dari Nino. Informasi yang bagus banget untuk Onyx. Wah, ketendang lagi, dikeroyok lagi dong untuk kali ini. Oke. Wah. Dan selesai sudah, bahkan sekarang Alek yang tertinggal sendiri. Flicker mau tidak mau harus dikeluarkan, tapi ternyata masih dikejar sampai dalam, sampai habis. Langsung ditabrak. Gak dikasih nafas sama sekali bahkan dari initiate Kiboy. Di follow ada Kairi, sekarang mereka ambil semua yang bisa mereka ambil. Wah ini bener-bener dive yang sangat terstruktur sekali. Agro turretnya dipertimbangkan, gak ada yang rugi sedikit pun. Onyx langsung leading 3000 gold. Wah, hitnya dapat juga. Semua, Be. Semuanya bener-bener dikuasain sama Onyx. Turtle juga 2-1, dikasih ke Kelra wasitnya. Agar bisa menjadi satu-satu sumber damage nanti di late game. Ya, karena Kalaupun buffnya- late gamenya ada. buffnya Ini mid lumayan. game-nya bener-bener bakal coba buat dibungkam duluan nih pelan-pelan. Yap. Ini mah sinyalnya juga untuk tim lain ya. Onyx udah kembali loh. Oh, lebih ke Onyx masih kok. Onyx. Masih kok. Masih. Ya kemarin juga kan juara aja mereka. Ini top lane Arvi. Dikejar sama Lutfi kan. Oke, dan RV seperti apa lagi nasib ya. Namun masih dikejar pula dengan ada Kiboy tadi mencoba untuk bisa masuk ke dalam area Blazing Duet RV. Bisa di cancel tadi ya. Queen Swing. Ah, ini di item keduanya ada cooldown reduction lagi. Dan jangan lupa nih, ketika Queen Swing-nya ke proc itu ada defense juga yang bikin dia kuat banget nanti di depan. Ya dan otomatis akan ngebuat lagi ya bagaimana Lutfi dengan damage-nya atau bahkan dengan sustainability yang dia pilih dari Cloud. Semakin lama dia untuk bisa ditumbangkan. Kalau di skip juga nggak bisa, soalnya ingat ini Sora bisa pegangin banget untuk Eve-nya. Banget bahkan. Banget. Vision? Karena ya real world manipulation Eve diem kan. Iya. Karena harus defense bawah dulu, walaupun nggak bisa kelihatannya. Karena zoning dari Sun sebelum kita division dibuka Kelra. Untuk pick up, oh Kairi. Wah, udah berhasil tadi sepertinya menangkap karena beberapa play dan langsung dilanjutkan saja dengan ada Sora. Barusan Pilot Requiem keluarga pula Yasuke nya down walaupun untuk sekarang Kairi pun harus membayar dengan nyawanya. Oh, Nino. Namun dia cuma menjadi korban tapi Nino masuk ke belakang. Nino masih berjuang sendirian Nino. Bisakah dia bertahan? Ada Jet Kudo tadi udah berhasil ternyata nggak boleh tapi Kelra nya coba lihat damage begitu menyakitkan mulai maju ke arah terdepan. Kelra menjadi momok yang begitu mengerikan untuk kali ini. Dia contagious damage yang stabil dari Sansin Gold Lane. Membuat Arvi kali ini masih kejar. Maju mulu kagak ada gigi mundur. Makanya, oh maju lagi. Oke, maju lagi mereka dan sekarang coba dan Alek. Hampir menjadi santapan juga. Maker terbuang. Ini tapi jujur ya, Onyx nggak mau Alter Ego pegang tempo sedikit pun loh. Mereka terus pegangin temponya, mereka terus kurung permainan dari Alter Ego-nya Onyx. Belajar banyak dari M7 kemarin, Onyx bermain dengan tempo. Mereka nggak mau sedikit pun ngasih kesempatan buat Alter Ego build up. Dan sekarang Onyx membungkam semua lininya. Makanya dari tadi dia cuma mau maju dan maju Pak Pulung. Karena mereka tahu, mereka yakin Alter Ego juga bakal react, maju balik. Iya. Bahkan banyak yang bilang gini tahu, katanya Alter Ego gameplaynya tidak berubah sama sekali, makanya sampai banyak yang udah bisa baca. Iya. Mungkin Onyx salah satunya. BTR juga kemarin, salah satunya ketika ada Lord.
Dan sekarang bisa kita lihat, ketika Lordnya didapatkan oleh Onyx, let's see apa yang akan Onyx lakukan. Permainan 3-2 biasanya akan menjadi solusi dari Alter Ego. Bisa bareng Kairi, bisa bareng Keyboy. Bisa bareng Keyboy. Mereka ternyata membiarkan Sora dan Chow-nya sendirian. Tapi Blade of Despair tadi udah dikantongi juga sama Keldra. Damage-nya sudah pasti cukup. Dan itu jadi masalah. Belum Wings by Wing Suns. Oke. Ready flicker sih. No. Enggak. Mereka mungkin nunggu juga. Ngasih pressure aja biar gak keluar. Karena ketika zonanya udah dijaga sama Onyx. Ya di situ udah susah banget ke defense-nya. Wah, ngeganggu aja. Oke. Memancing tadi. Melihat seperti apa react yang akan diberikan oleh Alter Ego. Tapi ternyata Alter Ego cukup sabar. Masih ada Holy Defense juga di bagian atas. Dan ngeliat dari winning condition-nya, Be. Sebenarnya dari AE masih punya high ground defense loh. Masih sih. Masih ada Eve. Ada Reward Manipulation. Ada Blazing Duet juga. Tapi ya sekali lagi emang dari awal kita udah expect ini Gwyn Chow. Early game-nya pasti bakal sangat-sangat chaotic banget. Lutfi. Wah, diprok abis sih. Sayapnya udah keprok sih, udah lumayan ya. Ya udah lumayan. Biar dia nggak bisa masuk high ground dengan mudah. Tapi balik lagi masih punya Regen di bawah. Di force kayaknya. Boy ngebuka vision. Dan masih aman sih sampai saat ini walaupun sakit banget panah dari Keldra ya. Yap. Akhirnya Winter dia bisa langsung jump in sebenarnya dengan Spiral Migration. All defense udah pada kepake, udah pada ke-trigger semua. Atasnya masih gede, ini layak banget buat dicoba sebenarnya oleh Onyx. Whip. Keldra balik lagi. Masih aman ternyata. Masih belum bisa untuk didobrak dan Alter Ego masih bisa defense sampai saat ini. Wah, tapi harus hati-hati nih, udah Divine Glaive juga dari Suns. Arfi kalau kena 1 kali Feather Air Strike, udah lumayan banget sih damage yang bakal dia terima. Sementara untuk winning condition, 7.000 gold. Wah, ini harus nungguin Onyx yang ngelakuin misplay-nya, tapi sulit banget. Yap. Nah itu dia. Reward Manipulation. Sans mundur dulu Keyboy. Kehilangan begitu banyak SP yang masuk ke dalam tubuhnya, namun sekarang Alec masih berusaha untuk bisa mendapatkan Kairi, tapi ternyata Kairi malah tertangkap basah. Dan Kairi pula sempat kill up Blazing Duet. Arfi pun tadi mengatakan damage-nya, namun belum ada yang tumbang. Udah guntingan dari Alec yang sebenarnya terbaca Be oleh Kairi. Sayang sekali tadi overdive. Dia pakai lompatan dari Special Migration ini untuk maju dan gak bisa kabur lagi. Ya dan jujur ya, emang Alec menelan banyak sekali damage yang seharusnya bisa keluar ke arah Arfi atau Hijume. Itu damage-nya dari Suns tadi. Wishing Lantern-nya juga banyak banget yang keluar, tapi Chestes fall down thanks to that item. Ini Alec masih bisa survive, tapi inget Alec udah gak punya flicker. Once Keyboy dapetin Alec juga tetap bisa dimakan. Targetnya banyak sekarang. Targetnya makin banyak, karena Battle Spell udah mulai keluar. Jadi di rumput sebelah kanan juga ini dikuasain banget. Alter Ego walaupun mereka kalah gol, tapi nggak terlihat under pressure ya. Yeah. Mereka masih bisa ngebuka vision dan mempertahankan zona. Coba buat paksa fight back ya, karena mereka juga punya Fedrin, mereka punya Hilda. Mereka nggak kalah vision, cuma kalah setupnya doang mungkin. Boy. Bukan target yang bagus kayaknya. Bukan. Ada immune dan lincah banget juga kan. Ya, ready flicker juga kebetulan kan. Nggak ready flicker, tapi jadi mungkin tujuannya pok aja. Naris. Hampir. Itu kalau kena stun udah pasti purify sih. Karena kalau dia nggak pakai udah tumbang 2 kali tetes tadi darah segitu. Oke, Alec ketahuan. Namun sekarang coba Arfi-nya mulai maju ke arah depan. Yazuke masih nahan di area dari Lord. Kelranya akan menjadi satu damage utama, tapi mulai maju ke arah depan. Coba lihat Kelranya. Kairi berhasil, tapi Kairi mendapatkan Lord tersebut. Satu terakhir Kelra gagal didapatkan oleh Lino Bagatus. Sekarang ada Wayne of Lantern dan udah banget, tapi Arfi-nya malah di-cancel karena Jet Kudo yang udah tapi Arfi tertimpa. Suns berhasil mendapatkan dengan Fair Strike. Lagi-lagi Suns. Flicker yang ofensif gak berhenti. Oke, masih ingin maju terus-terusan. Belum ada yang tumbang dari Onyx dan Base. Terbuka begitu lebarnya dan ini dia korban lanjutan bisa didapatkan. Bahkan Hijume pun langsung ditendang. Tapi masih gagal. Hijume dikurung di dalam pekarangan rumahnya sendiri. Dan Base selesai. Yep. Entah satu sama ataupun berakhir dengan 2-0. Akan kita lihat karena keseluruhan hero sudah berhasil diamankan oleh masing-masing tim. Suara dari Sonic sudah mulai terdengar dari tadi. Alter Champ pun tidak kalah. Dan sesaat lagi sebelum kita masuk menuju ke game yang kedua. Jadi langsung saja MPL Arena mana suaranya? Buset. Sabar ini. Masih semangat, tenang. Jujur aku sempat dengar apa yang tadi diteriakin sama Alter Champs. Kenapa Mereka ya? cukup optimis juga sebenarnya.
Yang bener kamu. Benar, optimis. Oke. Oke. Dan lihat match up di area mid lane. Seperti yang tadi udah dibahas kan. Untuk clear masih aman. Masih aman. Dan Suyo XP ini memang udah banyak yang bilang juga kan. Enak dia. Lapu-lapu pun ya yang kita tahu dia landingnya juga biasa-biasa aja jadi nggak bisa farming. Ya karena kan balik lagi ya, lapu-lapu sangat dependent dengan ultnya ya. Yep. Dengan dia punya Brave Fighters. Buset, Alek untuk pakai power steering tuh enak banget. Beloknya tuh langsung balik badan dan 3 player yang dimiliki oleh Alter Ego. Sekarang mereka begitu agresif masuk ke dalam area defensif Onyx. Buset Sans-nya. Sans benar-benar diajar. Oh Yasuke? What? Hebat. Lucky Boy. Pakai sekarang 2 player. Alter Ego mendapatkan early-nya. Wow ini AE is back ya. Karena agresivitas seperti ini loh. Yang menjadi tipikal gameplay dari Alter Ego. Kayaknya emang mereka udah sadar sih. Mereka kalah tempo tadi di game yang pertama. Yang berhasil cuma Kelra. Itu dia. Ishunshin melawan Cloud ya udah pasti laning bakal lebih enak untuk Ishunshin. Apalagi dengan Emblem Fighter ternyata sekarang. Solo kill bro. Tanpa flicker loh. Iya, tanpa flicker. Dan ingat dia masih bisa menguasai platingannya. Masih bisa nge-push back lagi nih. Solo kill. Wah ini dia Lagi. di depan loh. Dia plating dari depan. Jadi dia siap untuk nge-poking damage lagi karena Arvi. Kairi hadir. Oke, dan sekarang Arvi seperti apa lagi nasib dan Arvi akan menghilang untuk kedua kalinya. Kurang dari 2 menit. Wow, sampai pakai flicker tadi Kelra ya. Karena mungkin dia expect bisa jadi ada Alek yang maju dan darah segitu tadi udah pasti tumbang. Tapi di sisi lain, Turtle di setup kembali oleh Alter Ego. Nah, mereka bakal ambil ya. Karena kayaknya udah muncul tadi di bagian bottom lane. Oke. Nah ini nih, kemarin Andoryu kan berhasil tuh. Dia pakai Harley-nya. Gelisah banget gue ngeliatnya Prof. Kenapa? Liar banget kan. Loh. Harley. Hari ini kita lihat nih, Harley-nya Kairi. Kayak begitu juga gak Ya, kira-kira? namanya juga badut sulap dari Magic Academy. Dia triknya banyak makanya. Kartunya juga banyak Pak. Damage-nya sakit. Makanya Deadly Magic. Gue gelisah sendiri ngeliat pergerakannya. attack speed juga ngaruh lagi kan. Makanya banyak yang bikin Feather of Heaven. Iya. Belum lagi ada Genius One. Apalagi di jungle kan, ada purple buff, cooldown reduction. Jadi dia bisa space escape-nya berkali-kali. Topinya ada di kanan, ada di kiri. Tiba-tiba ada di base musuh tuh topinya. Intinya kalau dia lompat pakai topinya dan dia nggak balik ke topi, itu pas hilang ada lagi topinya. Ready lagi. Ready Kalau lagi. cooldownnya udah cukup. Ingat cuma sedetik loh. T-Boy. Bentar, weh berhasil menendangkan satu player. Sepatkah untuk bisa menumbangkan, tapi ternyata coba lihat. Alek masih sampai ranking Sandstrom Quicksand guard-nya. Selamat. Itu dia ada Regen HP tadi yang membuat Alek masih bertahan walaupun udah kena Deadly Magic tadi masih belum bisa ternyata. Ya sekali lagi ya dengan adanya regen yang sangat-sangat tinggi sekali dari Khalid. Dan itu yang langsung menjadi game changer. Tapi untungnya nggak ada trade sama sekali, jadi nggak ada yang dirugikan di fight area mid lane. Hanya battle spell dari Keyboy, flicker yang keluar. Next fight ada di area turtle seharusnya. Mungkin 30 detik. Ini dia momen antara Onyx atau Alter Ego yang bakal cari ganking. Yep. Ini sejauh ini yang benar-benar aman memang cuma landingnya Kelra ya. Ya paling aman ya. Buat Onyx. Semua landing Onyx. Kena hajar loh. Iya. Walaupun sebenarnya kalau dari XP temponya agak sedikit pelan. Mereka di objektif paling baru gas temponya. Dan lihat di mid, RV-nya pun udah hadir. Dan lihat Onyx connect lagi. Hijume flicker the force. Oke. Mendadak coba lihat tadi 2 player dempet loh. Langsung ya, agresif banget. Kelra ngehajar balik. Gak mau dia, gak mau under pressure. Itu yang tadi dibilang ego play. Mau gak mau, tapi kalau dia kalkulasi damage-nya juga matang. Oh dibalikin? Sementara itu ada satu lagi. The Wave Dragon berhasil dikuatkan tapi ternyata Satcha diganggu dari belakang. Gagal kali ini follow damage-nya. Gak bisa juga ya tadi ya, kalau di commit Sansnya bakal tumbang juga. Pertukarannya gak worth it, tapi Turtle Mundur dan harusnya Turtle direlakan. ya free. 2 Turtle berarti untuk Alter Ego. Ini early yang lumayan agresif dan terlihat seperti Alter Ego pada biasanya. Tempo ya lagi-lagi ya, mereka nggak mau kalah di situ. Mereka lagi coba buat kendaliin semua alur permainannya. Dan sekarang ngebuka ruang buat Arvi karena cuma Arvi tadi yang dari Alter Ego nggak aman. Kebalikannya dari Onyx ya. Di saat Kelranya aman. Sekarang mereka udah mulai grouping lagi nih. Wah, dive. Kelra tadi juga dash-nya luar biasa loh. Oke. Sans kembali menjadi korban bakal tuh sekarang coba lagi boy. Ada satu lagi. Pergerakan Blazing Rod tadi langsung ditabrak saja oleh Kelra. Wow, ini dia sepatu rom merah ya. Ingat, ada damage yang akan diambil sama dari Joey-nya. Sakit banget pasti. Dan ngelihat dari pergerakannya juga midnya lumayan patah nih.
Karena Sans gak ada flicker, udah pasti semua mata menuju ke arah Sans. Flame Retribution ini masuk tertuju ke arah Yasuke ya. Masuk ada damage tambahan lagi ketika adanya Electrifying Beats. Dan kalau kita ngomongin soal decision dari Onyx, tadi mereka memilih untuk farming di bagian top lane. Makanya midnya lumayan terbuka dan Lagi dan lagi Sans yang kembali menjadi korban. Menjadi sebuah peringatan begitu mengerikan, namun di berbeda Yasuke-nya harus membayar dengan instan. Oh, shutdown. Ini lumayan berbahaya karena lasitnya lumayan didapatkan dengan carry-nya dari Onyx. Dan Yasuke dari 3 kill. Tapi lumayan sih, gue ngerasa kayak dia nunjukin kalau seenggaknya dia masih punya mental buat ngelawan. Iya. Dan Lutfi, ini salah satu hero pegangan Lutfi loh. Lapu. Lapu Lutfi. Aku Lutfi. Oke, dan Nino terpaksa untuk merelakan turretnya dulu. Dia nggak bisa untuk ngasih perlawanan yang terlalu signifikan lah. Dia juga tahu sustain-nya Lapu tuh sekuat itu. Ya ditambah mungkin pertukarannya karena ada di bawah juga ya. Yang udah didapatkan sama Arvi. Jadi mereka nggak merasa rugi untuk melepaskan outer di bagian top lane. Sekarang tinggal fight di area turtle selanjutnya nih. Apalagi dengan adanya Alex. Dengan Kali yang dari tadi benar-benar langsung bisa menjangkau lini tengahnya. Onyx, Sans, dan Kelra yang mungkin akan sangat terancam di sini. Kondisi goldnya sih lagi diunggulin Alter Ego nih. Dan angkanya lumayan ya untuk 6 menit ini. Gak yang besar banget, tapi lumayan lah buat kasih perbedaan Wave Dragon. Buset, dalam ditendang begitu saya tapi dibalaskan tadi oleh Alex. Maka untuk sekarang ada sebuah serangan balik dan Lutfi-nya down. Begitu cepat menghilang. Masih sempat flicker tadi, Be. Dari Alec-nya. Makanya ya balik lagi ya. Bagus di sini pemilihannya. Ini berantem terus-terusan Oki dan Nino. Nino di tempat berbeda. Nino bisa dia menyamakan diri tapi ternyata Nino pun menjadi korban bola Kiboy. Jangan sampai terjebak, namun sekarang Alec berhasil membuat sebuah barricade dan mereka mendapatkan objektif lagi. Perfect Turtle. Di sisi lain, kejar. Dan Kel Raja masih sempat untuk bisa menyamakan diri. Kel Raja masih sempat untuk bisa bantu tapi tidak untuk waktu yang lama. Kel Raja down. Namun kali ini Alec pun harus meregang nyawa. Wah, ini gila si Alter Ego. Mereka semua siap tuker. Mereka semua siap Be untuk tuker nyawa. Wah ini benar-benar mau cari team fight. Dan masih dilanjutkan team fight-nya Waduh, Hijume. kena dari Hijume-nya down harusnya. Karena sekarang Hijume pun tidak akan bisa bertahan. Darahnya langsung hilang loh. Terlalu burst ya emang Deadly Magic ya. Dengan ada item yang dimiliki sama Kairi juga dari Genius One menuju ke Lightning Truncheon. Semakin lebih kejam lagi, semakin lebih instan seharusnya damage yang bakal terima. Tapi kayaknya nih bobonya Kelra suka deh gaya main Indo kayak begini. Katanya, oh aku cocok di sini kan. aku cocok nabrak terus. Kelra bukan orang pertama yang bakal ngomong gini. Ada Andoryu juga soalnya. fight, oke. Iya, tapi dia harusnya ngerasa sih di game kali ini AE itu ngeladenin banget. Bahkan mengungguli ya dari Yeah. tempo dan goldnya sekarang. Kayaknya aku cocok dengan gaya permainan ini. Oh ini Brawl Server. Wah, balik lagi. Loh. What? Tapi Dino berhasil langsung dilanggarkan dan Dino masih bertahan tapi tidak. Oleh Kairi dodge begitu baik oleh Nino. Wow, masih selamat dari Nino. Dan keputusannya cukup berani dari Kairi. Dia nggak mau kalah juga, dia mau nge-clutch juga. Wow, Nino, Blood Surge. Dan sekarang kembali lagi untuk mencari target. Dan berhasil Arvi. menendang sekarang Arvi, coba lihat. Arvi masih ada Purify. Blazing Duet kebuka, Purify terbuka. Source yang lumayan mahal tapi Yasuke. Dan Sansya kembali kah? Itu masih ada flicker. Oh, super skin detik ya, dia langsung melontarkan efek mini stun. Agar Yasuke terjebak di area mid lane. Tapi ngebuang flicker juga, lagi-lagi Onyx ngebuang banyak banget battle spell. Buset dah itu, coba lihat tuh. Mendadak, Lutfi-nya langsung maju ke area Loh, tapi Hijume! Beja! Langsung dikejar habis-habisan. Kiboy langsung saja menyelesaikan apa yang sudah dimulai oleh Lutfi. Dilepas tapi ternyata sementara Lord muncul. Lord bisa di set up. Gak ada flicker untuk Sans. Ini sinyal darurat juga biar mereka akan jaga jarak. Matanya Yasuke pasti ada ke Sans. Yap. Sementara itu sekarang Alec ya berusaha bisa-bisa untuk bisa mendorong mundur Kairi agar tidak bisa mendekat ke area dari Lord dan berhasil Alter Ego. Masih perfect objektif Be sampai saat ini. Pastilah, ini tempo yang nggak bisa diimbangin untuk di game yang kedua karena dari awal udah ngegas duluan. Alter Ego udah tancap gas duluan dan ini menjadi debut dari Gord. Di MPL Indonesia 17 setelah terakhir kali digunakan 657 hari lalu. Oleh Sans juga di MPL 13 Grand Final saat Onyx menang atas EVOS. Wow, lama juga ya. 13 bro seasonnya ini 17 nih. 4 season. Berasa juga. Tapi ya balik lagi dengan Lord yang sudah diambil Alter Ego. High ground defense dari Onyx masih kuat sih. Mereka bawa Gord juga kan salah satu high ground defense. Ya, buat nahan juga kan. Ketika mereka berada dalam keadaan loose condition. Ngejawab juga bagaimana nanti dive yang akan dilakukan. Tapi Alter Ego punya banyak pilihan sebenarnya buat dive nih, Lim.
Ya. Ada Fury of the Phoenix, ada Alec juga. Jangan lupakan dengan adanya Raging Sandstorm nanti. In and out ada Nino. Bisa aja dia stun sebentar terus dia mundur lagi kan. Iya, buat nge-trigger Alec juga mungkin buat combo. Itu dia, banyak opsinya. Sementara masih ada pasif juga. Holy Defense sebagai top lane masih ada Lutfi. Yap. Oke. Pergerakan begitu baik. Tapi benar Lutfi. Hampir saya tadi RV-nya pun masih berhasil selamat dan juga kabur dari tersebut. Namun tempatnya berbeda. Kelranya mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah Nino. Tapi di tempatnya berbeda lagi. RV-nya down. Langsung disebur. Dan Alec-nya bermengkilang. 1 point kill didapat. Oh, flicker! Oke, dan Flicker berhasil mendapatkan Yasuke. Onyx mulai mencari dan membalikkan keadaan. Defense yang sempurna Onyx. Membalikan semua yang sudah diusahakan oleh Alter Ego. Walaupun sekarang gold masih di mereka. Tapi lihat zona yang dikuasai. Waduh, lagi. Langsung saja. Hampir loh. Nyaris loh. Dipaksa ini ya untuk mengeluarkan semua battle spell, Blade Surge, Flicker juga. Ini benar-benar ancaman dan fight back yang mengerikan dari Onyx. Alter Ego langsung kehilangan banyak sekali keuntungan yang mereka dapatkan pasca Lord tadi. Dan sekarang malah keuntungannya perlahan-lahan ke arah dari Onyx. Yap. Ada Alec tadi menekan karya dari Sans. Sans benar-benar terganggu untuk kali ini. Mystic Projectile. Juga Mystic Gush-nya terus-terusan. Ya. Mau nggak mau itu yang akan mengganggu. Dan hati-hati sakit loh. Bukan cuma nge-slow aja, dia sakit juga. Ya. Option dari itemnya juga kan glowing dan juga lightning ya. Yes. Sementara untuk Kairi-nya udah langsung menuju ke Holy Crystal itu dia. Baru aku mau ngomongin soal 3 Magic Wand. Dan dia udah jadi banget, udah siap banget untuk memberikan efek burst damage. Dan targetnya udah pasti Hijume, RV, Yasuke. Tiga-tiganya bisa dimakan soalnya. Kayaknya yang utama Hijume dulu deh. Escape-nya bakal susah banget. Ya. Kalau kayak ya Arvi masih punya BMI gitu kan, masih bisa gerak. Tapi Rose Gold Meteor juga. Arvi sadar kalau magical damage ini yang bakal jadi senjata utama buat ngelawan dia. Ancaman dia ya. Apalagi tadi dia ketangkepnya gara-gara Kairi juga. Yes. Pelan tapi pasti. Tapi Alter Ego udah menurunkan tempo sih. Mereka udah nggak bisa segalak yang tadi mereka dapatkan keuntungannya. Karena udah beda gamenya. Jadi imbang sekarang pelan-pelan ketarik goldnya. Setelah tadi Alter Ego udah untung lumayan banyak. Oke, teamfight mereka akan dijalankan di Lord lagi. Sekarang Onyx gak boleh ngelepas, gak boleh jadi free Lord. Dan poke damage, range-nya sama-sama jauh. Ada Hijume, ada Sans. Pedes juga tapi ya. RV, Mystic Projectile. Berasa sih. Berasa loh. Mungkin bedanya sama Hijume perlu badan lah. Dia nge-show badannya. Kalau gue tinggal dia taruh, dia tinggal. Lebih aman sebenarnya. Sekali lagi sih harus menunggu setupnya dulu karena emang akan ada yang nge-flank sendirian, berdua, bertiga. Wah, karena yang baru kelihatan ada Lutfi, Sans, Skiboy aja nih yang bener-bener muncul dari Onyx. Ya. Dan untuk start kayaknya Onyx agak sedikit sulit ya. Iya. Nge-start Lordnya. Mereka lebih ke counter setup harusnya. Ya, sementara Alter Ego lebih mudah kan karena mereka punya RV. Ada Cloud juga yang bisa pegangin untuk Lordnya. Ya. Nih Lutfi mau lompat kapan juga belum tahu nih kita nih. Pasti adu poke dulu sih. Bonyokin dulu seadanya. Oke, sementara itu Raging Sandstorm-nya tadi connect ke arah 2 player sekaligus dan Sans masih berhasil kabur. Ketepatan jawaban ke belakang. 5 player yang bikin oleh Alter Ego kembali menguasai area dari Lord. Tapi belum bisa dikomit kah? Karena Kairi udah siap nih. Retribution-nya masih ready juga. Kiboy ngebuka vision terus-menerus. Landing sih aman untuk keduanya. Tapi masih coba buat di-poke dulu Kiboy-nya. Waduh, oke, Nino. Dan sekarang coba lihat apa yang akan dilakukan oleh Kiboy. Mereka mencoba untuk bisa melakukan sebuah team fight kah? Kairi akan masuk lewat pintu yang berbeda. Yasuke! Yasuke! Yasuke-nya belum sempat kill, tapi coba lihat pergerakan dari Kelra begitu mengerikan banget. Terus sekarang coba lihat disemprot lagi. Menghilanglah sudah Arvi. Menjadi keuntungan untuk Onyx. Bahkan sekarang Alec dikejar habis-habisan. Lord terbuka, momentum tercipta Onyx. Perlahan tapi pasti mereka membalikan semua yang ada. Sekarang Lord didapatkan dan jangan lupa sekali Onyx membalikan keadaan, semua diambil. Wah, ini benar-benar dicari bahkan tadi sampai Alec yang hampir ditumbangkan dipaksa. Udah dikejar tapi mereka memilih objektif. Lagi-lagi goldnya ketarik sekarang Lim. 1.400 untuk Onyx dan Lord. Keuntungan yang masih belum berhenti. Ya. Gue agak kaget sama Nino tadi pas lompat ke depan. Ya, Blade Surge ke depan ya. Gue pikir dia udah full swing, bisa lompat lagi nanti jadinya kan. Ternyata masih belum. Ternyata belum. Masih on the way. Masih butuh item yang lebih sustain dari Nino. Walaupun dia unggul secara gold individual karena beda. Lutfi ngebadanin, Nino tetap bisa ngedamage. Iya. Wah, Lutfi juga banyak sih. Memang sakit banget dari Nino juga. Tapi di mid, Oke, akan seperti apa lagi? Tapi Kelra pede banget sih Kelranya. Berhasil ngedes lagi dengan satu terus yang dimiliki. Sementara sekarang Alec coba lihat. Alec merasakan akibatnya damage yang diterima dari
Kelra dan juga Sans begitu mengerikan. Bingung itu itemnya. Iya. Itu pasti ya. Apa physical dulu, apa magical dulu, tapi ada tempat yang lain. Ijume. Aduh, gak nyampe. Ijume selangkah lagi menuju keselamatan pun gagal. Wow, bawahnya masuk. Minion juga mulai spawn, mampu Kaltrigo bertahan. Oke, 5 player melawan 3 player yang berusaha untuk bisa nge-defend phase terakhirnya bisa-bisa. Masih ada Arfi, masih ada Nino, masih ada Yasuke. Mereka berusaha tapi sekarang Yasuke bola terpakilan dan juga langsung disemprot. Habis-habisan. Terwipe out lah sudah. Selesaikah kali ini karena masih menunggu weapon yang akan masuk. Masih ada Alex, berusaha bisa pingsan. Lompat ke arah terdepan, Regis Drop untuk dikeluarkan. Tapi tidak merubah kondisi. Grim